Selamat siang Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati. Pertama-tama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya pada hari ini jam 1:30. Ya, kita akan memulai acara ataupun berkumpul di acara tentang diseminasi tentang peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang akan dipaparkan oleh Ibu Rina Maya Susanti sebagai CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sukabumi, khususnya dari SD 12 Cibadak. Alhamdulillah kita merasa bangga ada perwakilan di SD kita yang mengikuti CGP Angkatan 10 yang telah menjalani dan akan berbagi praktek baik untuk kita semua. Ya, pertama-tama marilah kita buka acara diseminasi ini dengan mengucapkan pembacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua kita langsung saja agar tidak menyita waktu tentang peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ataupun apa saja aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Nanti kita berdiskusi sama-sama. Namun untuk hal itu yang akan memberikan pemaparannya yaitu Ibu Rima Maya Susanti, SPD, MPD. Kepada beliau kami persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi SPD, SD, MPD yang sudah memberikan kesempatan waktunya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan mengidentifikasi atau mengenali aset-aset yang dimiliki oleh SD Negeri 12 Cibadak, yang merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 dalam aksi nyata modul 3.2 peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah Bapak Ardiansyah Kurniawan. Beliau adalah fasilitator dari kelompok kami 10144. Kemudian Ibu PP, Ibu Rani Nur Hikmah dengan PP 422, dan saya sendiri Rima Maya Susanti, CGP Angkatan 10. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ekosistem, kita itu berada di dalam sebuah ekosistem sekolah. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam hal ini, jika kita membayangkan sekolah kita dilibatkan sebagai sebuah ekosistem, yaitu terdapat komponen biotik dan abiotik dalam sekolah. Jadi ekosistem sekolah itu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, dan seterusnya. Sedangkan komponen abiotik yaitu berkaitan dengan non-hidup atau benda mati, seperti visi-misi sekolah, kurikulum, faktor keuangan, sarana prasarana, humas, kepegawaian, lokasi strategi sekolah. Itu keduanya saling bersinergi dengan untuk menciptakan lingkungan belajar yang berbudaya positif. Tujuan dari aksi nyata modul 3.2 ini adalah GP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi, kegiatan hari ini kita akan mengidentifikasi atau mengenali aset-aset apa saja yang dimiliki oleh SD Negeri 12 Cibadak, kemudian bagaimana cara memanfaatkannya. Next, Pak. Selama ini kita mengenal aset itu hanya sebatas barang saja, berupa fisik saja yang dilaporkan kepada dinas ya. Tetapi ternyata aset itu ada 7. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama atau budaya, modal lingkungan atau alam, modal fisik, modal finansial. Yang akan kita identifikasi pertama yaitu
Yang akan kita identifikasi yang pertama yaitu aset modal manusia. Apa itu aset modal manusia? Aset modal manusia adalah pemetaan modal atau aset individu yang merupakan kegiatan menginventarisir pengetahuan. Jadi pengetahuan juga termasuk aset. Kemudian kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain investigasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Jadi modal manusia itu bisa berupa pengetahuan, kecerdasan, keterampilan. Sekarang kita akan mengidentifikasi jenis aset modal manusia. Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Silakan. Ada aset modal manusia? Oh tidak? Baik, Bu. Silakan. Terima kasih Ibu Rima untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjawab tentang modal aset manusia. Yang pertama, terdiri dari jenis asetnya yaitu murid. Murid yang strategi pemanfaatannya yaitu mengembangkan bakat dan minat murid dalam pembelajaran berdiferensiasi KSE ataupun ekstrakurikuler. Dan yang kedua, kepala sekolah yang strategi pemanfaatannya yaitu dengan memiliki kompetensi pemimpin atau manajer dan kemampuan coaching untuk mewujudkan sekolah yang berpihak kepada murid. Selanjutnya yang ketiga, guru dan tenaga pendidik, yaitu strategi pemanfaatannya memberi kesempatan kepada guru dan tenaga pendidik untuk mengembangkan dirinya melalui BIMTEK, IHT, workshop, diklat online maupun offline. Yang keempat, pengawas sekolah, yaitu strategi pemanfaatannya controlling dan pengawasan. Yang kelima, komite sekolah, orang tua dan masyarakat, terdiri dari strategi pemanfaatannya yaitu membantu pengembangan sekolah yang kolaboratif, kooperatif, serta pemantauan murid di lingkungan rumah. Selanjutnya yang keenam, alumni yang strategi pemanfaatannya yaitu membantu mempromosikan sekolah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, perangkat desa atau kelurahan yang strategi pemanfaatannya yaitu memberikan pelayanan kependudukan atau SKPM. Gitu Bu Rima, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Puja. Jadi tadi setelah diidentifikasi sama-sama bahwa modal manusia itu terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, pengawas sekolah, komite sekolah, kemudian alumni dan perangkat desa. Ya, untuk pemanfaatannya murid dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSE, kepala sekolah dengan keahliannya teknik coaching, kemudian guru dan tenaga pendidikan mengembangkan diri, pengawas sebagai controlling, serta komite untuk mendukung program-program sekolah. Untuk selanjutnya aset yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial adalah aset sosial dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan memiliki masa depan yang sama. Ada yang ingin mengidentifikasi aset sosial di SD 12 Cibadak apa saja? Silakan Pak Diki. Ya, terima kasih Bu Rima atas waktu dan kesempatannya. Jenis asetnya memiliki kerjasama dengan berbagai instansi puskesmas, polsek, koramil, desa atau kelurahan, kehutanan, dan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, tentunya di sini. Strategi pemanfaatannya yaitu membantu program sekolah Bu. Yang keduanya ada lembaga pendidikan. Nah, di sini termasuk PAUD, jenjang TK, madrasah diniyah, AHE, dan KKG.
Strategi pemanfaatannya yaitu memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Diki yang sudah mengidentifikasi aset sosial. Jadi aset sosial ternyata yang dimiliki oleh SD 12 Cibadak itu memiliki kerjasama dengan berbagai pihak seperti puskesmas dengan kegiatan biasnya, kemudian polsek dengan kegiatan penyuluhan terhadap kekerasan atau sekolah ramah anak, kemudian lembaga pendidikan. Cara pemanfaatannya dengan membantu program sekolah, kemudian memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Untuk aset yang ketiga yaitu aset modal politik. Nah, modal politik ini bukan berarti politik praktis ya, tapi modal politik itu berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Selain itu, modal politik dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang menajamkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ingin mengidentifikasi aset modal politik? Enggak? Yang ini? Yang pakai Pak Yusuf? Baik, terima kasih Ibu Rima atas waktu dan kesempatannya. Setelah melihat dan membaca tentang pengertian deskripsi tentang aset, untuk modal politik karena di lingkungan kita terdapat PAUD, mungkin bisa dimasukkan, yaitu terdapat sekolah PAUD atau TK di lingkungan sekitar kita. Kemudian strategi pemanfaatannya kita bisa lebih mudah untuk perekrutan siswa baru, terutama untuk masalah PPDB yang awalnya bisa dari TK. Selanjutnya jenis asetnya yaitu terdapat sekolah SMP. Selain PAUD juga kita ada sekolah SMP. Untuk pemanfaatan asetnya yaitu lebih mudah dalam pemetaan siswa melanjutkan sekolah. Kalau tadi kita PPDB, untuk sekarang kita kelanjutan anak melanjutkan sekolah terutama untuk kelas 6. Selanjutnya ada jenis aset kemampuan komunikasi dan negosiasi dengan pihak luar. Nah, artinya kita berkolaborasi dengan stakeholder tertentu. Untuk strategi pemanfaatannya mungkin diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program sekolah dan mensukseskan program sekolah, terutama kita untuk menjalankan visi misi sekolah kita. Selanjutnya untuk jenis asetnya yaitu memiliki kerjasama dengan puskesmas, koramil, dan polsek. Nah, di sana kita tentunya harus bekerjasama dengan puskesmas, misalnya dalam segi kalau puskesmas itu imunisasi atau kesehatan anak-anak, kemudian pihak koramil ataupun polsek kita ketika ada anak yang di luar jangkauan ataupun melakukan hal-hal tertentu ataupun mencegah perundungan atau kenakalan, kita bisa melibatkan penyuluhan kita bisa melibatkan mereka. Strategi pemanfaatannya mungkin bisa membantu sekolah untuk mendapatkan informasi kesehatan untuk kesehatan, sedangkan untuk polsek dan koramil itu adalah dari segi keamanannya. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi. Jadi setelah tadi Pak Yudi identifikasi, ternyata aspek modal politik itu terdapat sekolah PAUD atau TK untuk pendataan siswa baru, pendaftaran siswa baru, kemudian terdapat sekolah SMP ya di Kabupaten Cibadak 12 itu untuk melanjutkan sekolah, kemudian kemampuan komunikasi dan berkolaborasi dengan pihak luar itu juga merupakan aset, dan memiliki kerjasama dengan koramil, polsek, dan puskesmas. Itu cara pemanfaatannya tadi diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program sekolah dan membantu sekolah untuk memberikan informasi kesehatan dan penyuluhan. Ini aspek politik. Selanjutnya aspek modal agama dan budaya. Aspek modal agama dan budaya itu mencakup agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik kebudayaan.
merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Adapun jenis aset sosial dan keagamaan, ada yang bisa mengidentifikasinya? Ya, mangga silakan Bu Haji. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari setelah melihat deskripsinya dari modal agama dan kebudayaan, diantaranya ada jenis asetnya itu yang pertama adanya masyarakat yang religius dan banyak tokoh agama di sekitarnya. Dengan strategi pemanfaatannya itu yaitu banyaknya tokoh agama di sekitar dapat diajak kolaborasi dengan kegiatan keagamaan. Lalu yang kedua jenis asetnya yaitu kreativitas seni dan olahraga. Strategi pemanfaatannya yaitu kreativitas siswa dimanfaatkan untuk melestarikan budaya atau kearifan lokal. Bagus dan memiliki banyak tokoh masyarakat, kemudian kreativitas seni dan olahraga yang dimiliki oleh siswa juga. Cara pemanfaatannya, banyak tokoh agama di sekitar dapat diajak berkolaborasi dalam kegiatan keagamaan seperti hari besar keagamaan, Isra Miraj, seperti itu. Kemudian sanlat, kreativitas dan siswa dimanfaatkan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal. Ini adalah aset sosial budaya. Untuk yang selanjutnya, aset kelima yaitu modal fisik. Aset modal fisik yaitu infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Ada yang dapat mengidentifikasi aset sarana ini? Siapa? Mangga, Bu Novi. Terima kasih untuk Firma. Saya akan menjelaskan jenis aset modal fisik. Jenis asetnya itu bangunan sekolah yang terdiri dari ruang guru, ruang kelas, dapur, UKM, perpustakaan, toilet, musola, ruang pramuka. Dengan strategi pemanfaatannya yaitu memfasilitasi kegiatan intra dan ekstra lebih optimal. Untuk yang kedua, jenis asetnya sarana olahraga atau lapangan dan peralatan olahraga. Strategi pemanfaatannya tempat kreasi murid, bisa digunakan untuk latihan untuk nanti misalkan kenaikan kelas atau pentas seni dan lain-lain ya. Untuk yang nomor 4, listrik dan internet. Strategi pemanfaatannya itu kegiatan belajar berbasis IT lebih lancar untuk HBM. Biasanya digunakan untuk guru menggunakan PowerPoint atau kegiatan seni lainnya. Terima kasih banyak Bu Novi. Jadi setelah tadi Bu Novi menjelaskan bahwa aset modal fisik itu berupa bangunan, di mana kita memiliki 10 ruang kelas, kemudian ada ruang guru, UKS, perpus, toilet, musola, dan ruang pramuka. Kemudian sarana olahraga seperti peralatan olahraga, panggung, listrik, dan internet. Itu adalah jenis aset modal fisik yang ternyata dimiliki oleh SD Negeri 12 Cibadak. Cara memanfaatkannya yaitu untuk kegiatan intra dan ekstra lebih optimal, digunakan untuk penunjang, kemudian tempat kreasi siswa untuk panggung, dan kegiatan belajar mengajar berbasis IT. Kemudian untuk modal yang keenam yaitu modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam adalah modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Ada yang ingin mengidentifikasi? Bu Sipa belum, enggak Bu Sipa. Ya, modal lingkungan alam yaitu jenis asetnya yang pertama tanah dan tumbuhan. Cara memanfaatkannya yaitu ruang terbuka sebagai sarana pembelajaran. Yang
Yang kedua, jenis asetnya adalah lokasi di pinggir jalan utama dan mudah terjangkau. Sedangkan cara memanfaatkannya, akses menuju sekolah lebih mudah. Terus yang ketiga, jenis asetnya udara bersih. Cara memanfaatkannya mendukung tempat belajar yang nyaman. Yang terakhir, jenis asetnya itu dekat dengan fasilitas umum. Cara memanfaatkannya menggali pengetahuan murid secara nyata konseptual. Terima kasih Bu Sipa. Jadi modal lingkungan alam itu tadi seperti yang disampaikan sudah oleh Bu Sipa, yaitu lingkungan, tanah, air, udara. Kemudian kita juga berada di posisi yang strategis dekat dengan terminal, pasar maupun stasiun. Itu adalah aset yang jika kita cara memanfaatkannya bisa sebagai media pembelajaran agar anak belajar di luar. Dan untuk aset yang terakhir yaitu modal finansial. Modal finansial ini adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Ada yang dapat mengidentifikasi modal sosial? Ya, mangga Ibu. Terima kasih kepada Bu Nana. Baiklah, untuk aset yang ketujuh yaitu mengenai finansial. Finansial ini terdiri dari dua jenis yaitu BOSP dan infak hari Jumat. Kegunaannya nomor satu yaitu untuk mendukung kelancaran operasional sekolah. Yang kedua, dapat digunakan untuk keperluan murid atau untuk menjenguk atau terkena musibah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yu. Jadi tadi sudah Bu Yu sampaikan bahwa ternyata di sekolah kita itu memiliki dua sumber keuangan atau modal finansial, yaitu BOSP yang berasal dari pemerintah, itu digunakan untuk kelancaran operasional sekolah. Kemudian ada infak hari Jumat, itu diambil dari siswa secara sukarela ya. Jadi mengajarkan mereka untuk bersedekah. Itu peruntukannya keperluan murid seperti menjenguk dan terkena musibah. Alhamdulillah kita telah mengidentifikasi aset-aset yang ada di SD Negeri 12 Cibadak. Ternyata banyak sekali aset yang kita miliki yang bisa kita maksimalkan penggunaannya untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 12 Cibadak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terus selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rima yang telah memaparkan atau diseminasi praktek baiknya mengenai identifikasi tentang aset-aset yang berada di sekolah. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua yang biasanya kita terlintas itu aset itu hanya bangunan ataupun sarana prasarana. Ternyata setelah barusan dari praktek baik Bu Rima, ternyata ada 7 aset yang bisa kita manfaatkan. Di antaranya yaitu ada modal manusia, kemudian lagi ada modal sosial, kemudian ada modal politik, modal agama, modal lingkungan, modal fisik, dan tentunya yang terakhir itu adalah modal finansial. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Rima sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk pengetahuan kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya guna untuk mencapai visi misi sekolah kita. Ya. Mungkin acara diseminasi hari ini cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan membacakan doa majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati negeri ini.